adalah cendekiawan. Dia naik go-ride biar sempat senam sehat tanpa takut telat. Karena baginya, go-ride lebih dari sekedar alat transportasi. Jadilah seperti Joe. Jadilah cendekiawan. Harus buat iklan sendiri. Film dimulai dari seorang wanita yang sedang melakukan jogging hingga malam hari. Wanita ini digambarkan sebagai sosok wanita yang sangat kesepian. Hal ini digambarkan dengan rumah yang sangat gelap yang hanya disinari oleh satu lampu dan juga kebingungan ia ingin melakukan sesuatu. Dijelaskan bahwa dia adalah seorang guru baru yang sedang mengajar olahraga di sebuah sekolah, sebut saja SMA Cibinong. Di sekolah itulah ia bertemu dengan Markus, yaitu siswa nakal dan juga memiliki burung besar. Dari sini bisa kita lihat bahwa Anita ini juga ikut tergoda karena dia sangat kesepian. Scene kemudian berpindah ke rumah Anita yang memperlihatkan bahwa ia sangat kesepian karena sering ditinggal oleh suami dan anak-anaknya. Bahkan saat malam hari ketika ia sudah bersiap-siap untuk wiwiwik, ia dicuekin sama suaminya dan ia tahu bahwa suaminya akan pergi selama 7 hari dan ia pun disuruh tidur. Aduh, coba Ani di posisi lakinya. Di sana bisa kita lihat bahwa Anita sebenarnya merasa kecewa karena ia sudah mempersiapkan semuanya. Pagi harinya ia diperlihatkan bahwa ia telah bangun tanpa sosok suaminya karena ditinggal pagi-pagi. Ia pun merasa stres. Namun ketika ia membuka pintu rumahnya, ia mendapatkan seekor mawar yang ternyata itu dari si burung besar. Yang di dalamnya juga terdapat sepucuk surat yang bertuliskan "Ayo wik" dalam bahasa Spanyol. Apakah benar seperti itu? Entahlah, hanya penjaga Indomaret yang tahu. Sesampainya di sekolah, ia disadarkan bahwa yang mengirimkan bunga ke rumahnya adalah Markus, dari kata-kata Markus sendiri. Nah, di sini baru kita bisa lihat bahwa si Anita ini sudah baper ke Markus dan ia merasa jealous dan cemburu ketika melihat Markus dekat dengan wanita lain. Pagi harinya Markus terlihat berkelahi dengan temannya dan sebagai guru Anita kemudian menghampiri Markus dan mengobatinya di ruang ganti. Kenapa di ruang ganti sih, anjim? Tapi karena Markus pada dasarnya adalah playboy cap elang dari Cibinong, akhirnya Markus berhasil mengajak Anita melakukan nafas buatan yang diajarkan waktu pramuka dulu. Namun semua itu harus gagal karena ada siswa yang juga ikut masuk ke ruang ganti tersebut. Anjing memang. Malam harinya Anita menghubungi Markus untuk melupakan semuanya, tapi Markus malah mengirimkan foto burungnya dan ketawa pun Anita. Pagi harinya Anita bertemu dengan orang tua Markus karena perkelahian yang kemarin. Yang ternyata ibu Markus adalah teman Anita dulu waktu mengikuti kelas senam. Ketika orang tuanya sedang berbicara dengan Anita,
Markus malah enak-enakan menggoda Anita dengan memasukkan jari kakinya ke sarang burung. Akhirnya malapetaka yang diinginkan pun terjadi. Markus mendapatkan wig persahabatan. Ngomong apa sih anjim? Akhirnya mereka pun puas berjamaah dan ketawa ketiwi. Mereka berdua pun saling memompa, maksudnya memompa semangat di mana-mana dan sepanjang hari. Bahkan ketika melakukan bersama suaminya, Anita justru terbayang-bayang melakukan bersama Markus. Bahkan sekarang Anita sudah lebih agresif hingga berani datang ke rumah Markus untuk mendapatkan jatah. 1 bulan pun berlalu, Markus akhirnya sering menghilang dan meninggalkan Anita. Anita pun sering mencari ke lapangan, ke rumah Markus, ke Indomaret, Alfamart, dan lain-lain. Bahkan saking kesepiannya si Anita pun menonton film box di rumahnya sendirian sambil membayangkan Markus. Waduh. Dan ternyata Anita telah hamil anak dari Markus, anjay. Dan parahnya itu sudah diketahui oleh temannya, suami, dan juga ibu dari Markus. Anjay bener nih. Film pun berakhir dengan Anita diberhentikan dari sekolah dan juga diusir dari rumahnya. Sini bonceng sana, bonceng sini, masuk angin, gembok. Yang rugi siapa? Laki-laki apa perempuan?